Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 14 Januari 2025, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ya. Terutama yang nonton di sini masih banyak yang belum like, jadi kalau bisa di like dulu ya videonya. Kemudian di-share juga ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa detail untuk XAUUSD ya. Kemarin kita nggak ada news sama sekali. Kalau dilihat sekarang apakah ada newsnya? Sekarang kita nanti ada news tentang core PPI dan juga PPI nanti malam. Kalau kita lihat sedikit, hari ini PPI-nya adalah diperkirakan PPI-nya akan flat di angka yang core ya, core yang month of month itu diperkirakan flat di 0,2. Kemudian yang PPI month of month-nya itu diperkirakan turun ke 0,3. Sedangkan yang year on year diperkirakan akan naik PPI-nya ke 3,4. Sedangkan yang year on year-nya di sini core-nya juga diperkirakan naik. Jadi secara year on year sih diperkirakan akan naik ya. Jadi data nanti malam itu otomatis saya rasa bisa menggerakkan cukup market nanti malam ya. Karena data PPI ini kan Produsen Price Index ataupun data tingkat inflasi di produsen ya, dari segi produsen itu sendiri. Diperkirakan dengan data seperti ini saya rasa USD-nya seharusnya bisa kalau USD-nya di sini saya rasa USD-nya akan meningkat. Ini PPI-nya 3,4 ke 3,7. Berarti dari segi produsen akan sedikit mahal produksinya. Sedangkan dengan produksi yang sedikit mahal, dengan inflasi kemungkinan naik, kayaknya sih di sini narasinya akan bisa terbalik ya. Tapi ini kan masih BPI ya. Besok baru kita bisa melihat data inflasi besok. Ya, jadi ini PPI saya rasa masih ada ya, masih belum pasti ya PPI itu sendiri, tapi kemungkinan ada narasi terbalik kayaknya sih ya, tapi kita lihat aja nanti. Oke, kemarin malam, lebih tepatnya kemarin sore ya, ini marketnya ketika H1 break di bawah 2685, marketnya nggak retest, saiprit banget nggak mau retest ya di 2685. Di sini naiknya cuma di 2684,8. Ini langsung drop. Kemarin jujur saya pribadi ada ambil posisi sell di harga 2690. Di grup pun saya ada ambil sell di 2690. Kenapa saya ambil sell di 2690? Karena kalau dilihat kemarin itu marketnya tidak bisa melewati high terakhir di sini. Ya, kemarin kan sudah saya katakan kalau semisalnya ingin sell bisa selama harga tidak ngelewatin 2697. Dan saya pun kemarin ada sell ya, kalau nggak salah itu di 2690-nya itu ini enggak di sini. Ini kan setelah saya buat analisa ya. Setelah saya buat analisa kalau nggak salah di nggak 2690 sih di sini ya. Di 2689 di sini saya entry sell-nya di sini. Ya, saya entry sell-nya di sini. Kenapa saya entry sell? Ya karena ini simpel aja. Ini di M5-nya nggak bisa naik sampai 2692, kemudian di sini ada support terdekat, kemudian di break, di sini saya langsung hantam sell dengan take profit. Kemarin itu saya targetkan cukup jauh ke bawah ya, yaitu sampai 2675, karena kan saya pribadi itu adalah at least sampai 2675. Saya nggak expect marketnya bakal drop sampai 2664 kemarin sebenarnya. Karena kan kemarin saya katakan kalau dia mantul sampai 2675, saya prefer buat ambil sell baru. Jadi kemarin saya ambil sell di sini, stop loss saya taruh di atas, cukup lebar memang 100 pip ya. Tapi dengan take profit sampai 2675. Ini bisa dikatakan 1,1 lebih ya. 1,1 di sini. Jadi kemarin saya pas di sini saya nggak ada lihat market sama sekali, sudah ke TP di 2675 gitu kan ya. Dan saya lihat, wah ini marketnya drop beneran ya sampai 2664 bahkan. Kemarin saya ekspektasinya adalah ketika di sini sudah kena TP dan saya kemungkinan saya ada buy lagi, nge-sell lagi ketika ini marketnya turun. Ya kayak kemarin ini turun, kemudian retrace sedikit baru ini bisa nge-sell lagi. Tapi ini enggak ya. Turun langsung nggak pakai obat turunnya. Oke, sekarang hari ini bagaimana ya? Ini kalau dilihat demand-nya sudah hilang ya.
Ini demand sudah hilang otomatis karena ini di reject. Kemudian rejectannya di sini tidak membentuk bullish engulfing di H1. Di M30-nya di sini membuat engulfing tapi yang terlalu over, tapi langsung dibalikin lagi sekali. Langsung ini marketnya bergerak ke bawah. Jadi kalau dilihat ini saya rasa sudah tidak bisa dipakai. Nah, kemarin marketnya drop mengambil liquidity level apa saya kasih ya? Saya level 2 ya, mengambil liquidity level 2 di sini. Ya, mengambil liquidity level 2 karena kan di sini level 1 ya. Ini level 1, ini level 2, 3, 4. Ini ngambil 1 kemudian lari naik, sekarang ngambil level 2 kemudian sudah kena. Nah, sekarang apakah level 2 ini lebih kuat dibandingkan level 1? Saya rasa enggak. Karena semakin dalam liquidity-nya ini pantulannya akan semakin rendah, kecuali liquidity pada saat terakhir di sini ya. Ini kan beda cerita. Dia ini sekali turun langsung ngambil banyak. Dia nggak turun naik nggak gitu soalnya ya. Beda. Jadi saya rasa kalau ini mantul ya ini tetap mantul, cuman saya rasa belum ada tanda-tanda bakal bergerak bullish jauh lagi ya. Kalau dilihat ini sebentar saya hapus dulu ya. Ini saya tutup deh. Ini saya delete dulu, ini juga saya delete dulu, ini juga saya delete lagi. Kita coba ke daily ya, kita lihat daily. Di sini marketnya membuat bearish engulfing ya. Di sini marketnya membuat bearish engulfing walaupun nggak perfect amat, tapi bearish engulfingnya di sini berhasil tutup di bawah low hari Jumat ya. Low di hari Jumat adalah di harga 2663. Penutupan semalam itu di harga 2663,06 ya, beda cuma 44 poin sih ya. Beda ya enggak. Ya lagi dikit lah 50. Ini 50 berarti 48 ya, sekitar 48 poin di sini. Beda dikit tapi at least di sini marketnya sudah tutup di bawah 2663. Dengan adanya bearish engulfing seperti ini, saya rasa marketnya bisa lanjut turun ya, bisa lanjut turun dengan kondisi sepertinya ini marketnya kalau bisa retest 2675 deh. Karena kan dengan demikian di sini marketnya mengambil setengah dari body candle hari Senin kemarin ya. Kalau bisa sih naik sampai 2675 kalau bisa buat retest kemudian marketnya turun. Kalau bisa ya kan ya. Tapi masalahnya dari segi daily memang ada bullish engulfing. Problemnya adalah dari segi H4 kita sudah melihat penurunan berdasarkan Fibo masalahnya ya. Fibo di sini kalau dilihat ini kan sudah turun sampai 50%, hampir sih ya. Hampir sampai 50% di 2656 kemudian marketnya naik. Apakah dengan 50% marketnya cukup untuk bisa membuat kenaikan? Bisa ya. Jadi kalau seandainya ini memang marketnya melihat 50% cukup untuk bisa membuat lebih tinggi lagi ke depannya, kriteria sudah terpenuhi ya, kriteria sudah terpenuhi. Jadi saya rasa ada peluang marketnya bisa lanjut naik lagi. Jadi kalau nanti malam kita melihat data PPI-nya ini tidak hijau ya, tidak hijau, saya rasa karena narasinya ya, jika PPI-nya hijau berarti kan itu bisa membuat ekspektasi market. Inilah yang saya bilang adanya gini ya, apa namanya, apa sih namanya, narasi yang terbalik. Narasi terbalik itu maksudnya sekarang ini kan pemotongan suku bunga di The Fed adalah untuk tahun 2025 hanya satu kali ya, hanya satu kali, entah itu di kuartal ketiga atau di kuartal keempat. Nah, dengan narasi terbalik maksudnya jika data itu merah maka ada kemungkinan The Fed akan justru akan menaikkan suku bunga. Nah, jika justru menaikkan suku bunga itu bisa berbanding terbalik, yang dimana justru itu bisa melemahkan dolar itu sendiri. Karena sekarang kan spekulasinya adalah semakin dipotong suku bunganya ataupun tidak ada pemotongan sama sekali, itu bisa membuat dolar itu bullish. Ya, jadi sekarang itu dibalik narasinya. Saya rasa sih seperti itu. Ya, biasanya kan kalau ada kalau ada bank sentral naikin suku bunga, maka kan apa namanya, mata uang tersebut itu kan bisa naik. Nah, sekarang saya rasa sih ini bakal kebalik sih, karena sekali lagi kayak yang tadi saya katakan ya, kalau The Fed tidak
narasinya tidak sesuai dengan potong suku bunga, itu bisa untuk melemahkan indeks dolar itu sendiri. Ya. Jadi saya rasa PPI bisa berpengaruh, tapi main eventnya adalah besok ya, data CPI. Jadi apakah hari ini justru marketnya bergerak sideways? Bisa juga ya. Jadi kalau ambil buy untuk swing bagaimana? Saya rasa sih untuk buy di swing di sini bisa, cuman rada sedikit maksa karena better di H4 lah tunggu di 2646 selaku ini adalah 61,8 ya, 61,8 pas. Kemudian ini juga adalah resistance become support yang valid. Karena kalau dilihat H4 yang valid adalah kan yang di 2664 ya. Ini pun sudah di break. Jadi saya rasa kalau nge-buy di sini rada maksa sebenarnya ya. Jadi kalau ambil buy yang di sini, ini kan resisten, ini resisten, ini juga resistannya di sini. Jadi kalau ngambil buy di sini rada sedikit maksa sebenarnya. Tapi sih saya better untuk tunggu di sini kalau ambil swingnya nanti. Swing untuk bisa lebih tinggi ya, swing untuk membuat all time high sebenarnya. Tapi untuk sekarang sih belum. Nah, untuk sekarang apakah mau ambil posisi buy atau sell? Kalau dilihat di sini karena marketnya mantul dari area demand level 2 ataupun liquidity level 2, marketnya sudah naik. Saya rasa sih ini tetap berlaku di 2675 ya, 2675 selaku resistannya di sini. Ya, di sini selaku support become resistant. Ini pun kemarin malam ya, ini rada nggak bagus banget. Tapi kalau dipakai yang di sini sih memang break ya di 2676. Biasanya sih angka yang dipakai itu 2675 biasanya kan kelipatan 5. Tapi karena kemarin itu marketnya lebih respect di angka 2676 ya. Jadi ini bisa saya update sih 2676 berarti ya. Nah, ini 2676,1 kalau mau lebih presisinya. 2676,1 ini selaku support become resistance-nya. Jadi kalau dibawa ke kiri sih sebenarnya sih nggak kena ya. Justru yang kena itu di 2675 sebenarnya di sini. Ya, tapi karena marketnya lebih prefer buat melihat ini, jadi ini bisa dilihat ya, ini break, retest naik sedikit, kemudian marketnya drop gila-gilaan. Bahkan di M5 ini nggak ada dropnya sama sekali ya. Nggak ada retest, kelihatan banget. Nah, kalau dengan demikian 2675, 2676 bisa menjadi target. Kalau begitu buy sekarang bagaimana? Kalau dilihat buy sekarang minimal itu kalau bisa H1 di atas 2672. Ya. Kalau bisa sekarang di H1 itu 2672 bisa close. Jadi kalau seandainya nanti kalian nonton video ini marketnya sudah di atas 2672, kalian nekat buy, bisa target kalian sampai 2675, 2676 ataupun di sini adalah target kalian karena di sini ada yang namanya ya kita tahu lah ya, ini nih ya, ini saya kasih, nggak usah saya bilang berulang kali ya, ini. Jadi kalau target kalian sampai 2676 itu juga it's okay karena saya worry-nya ini break naik nabrak 2676 ngambil ini ya, ngambil itu turun lagi bisa ya. Jadi kalau ada yang masih ngebuy 2676 target aja ya, jangan di extend dulu sampai ini benar-benar habis. Kalau sudah ini sampai benar-benar habis ya, dengan adanya ini diambil kayak di sini ya, ini naik dihabiskan semua, kemudian marketnya turun. Nah, kita lihat turunnya seperti apa. Kalau turunnya sampai melewati 2664 lagi sekali ke depannya, jangan ada yang ngebuy lagi. Ya, tapi kalau turunnya ini justru membuat pijakan higher high dan higher low yang baru, ya kalian baru bisa ngebuy. Yang dimana berarti ini tidak bisa membuat market lebih rendah lagi. Itu ya. Kalau saya ditanya mau buy atau sell, justru kalau sekarang mungkin saya akan buy tipis banget ya. Karena bentar, coba kita cari area supply dulu ya. Apakah ini bisa dipakai? Supportnya di sini H4. Ya, H4 sih ini bisa dipakai ya. Ini H4 bisa dipakai sebagai suatu area supply. Kemudian di H4 juga kalau kalian belajar kayak SMC di sini ada fair value gap juga ya kan, mepet dengan supply dan juga fair value gap. Kemudian kalau dibawa ke H1 di sini ada fair value gap H1-nya. Salah. Ini ya, ini ada fair value gap H1 juga pas. Ini fair value gap H1, ini supply H4. Jadi kalau ada yang ambil buy, hati-hati di daerah atas ini. Dan kalau dilihat juga, ini liquidity-nya mepet dengan fair value gap H1, supply H4. Jadi sekitaran 2680 sampai 2685
itu bisa menjadi teritori kalau ingin nge-sell. Tapi stop lossnya rada lebar, karena kalau ada yang nge-sell di atas seperti ini, mau nggak mau stop lossnya harus di atas 2690. Berarti at least 100 pip di atas ya, kalau ada yang nge-sell nanti di sini. Ini merupakan stop loss yang cukup lebar 100 pip. Jadi kalau kalian nggak kuat, sebaiknya jangan nge-sell di sini. Ya, seperti itu. Nih tadi supply-nya di sini, kemudian ada fair value gap juga. Silahkan. Apakah ini fair value gap bisa berlaku? Ini bisa berlaku ya, fair value gap ini bisa berlaku. Tapi kalau dilihat sih fair value gap di sini nggak begitu bagus gitu aja sih. Saya masih karena kan saya nggak begitu mendalami SMC dan juga SCT ya. Jadi saya di sini cuma melihat fair value gap-nya itu yang bagus di mana. Jadi kalau dilihat kan di sini di H4 memang di sini ada fair value gap ya. H4-nya di sini fair value gap gede banget ya kan. Tapi kalau dibawa ke H1 dicari fair value gap-nya, itu yang sebenarnya itu di sini. Nah, di sini fair value gap-nya sudah diisi sekali ya. Diisi sekali pun ini sudah diisi setengah ya. Sudah diisi setengah sampai 2673, kemudian marketnya drop. Jadi kalau saya ini marketnya balik lagi naik di atas 2672 buat ngisi EVG, saya rasa ini bisa langsung naik sampai ke 2676. Itu ya. Kalau saya ingin nge-buy di bawah bagaimana? Kalau ingin nge-buy di bawah, sekali lagi ya, kalau saya pribadi nge-buy di bawah di 2646. Kalau nge-buy di teritori 2660 lagi bagaimana? Saya pribadi sih nggak mau. Ya, saya pribadi nggak mau. Kalau nge-buy di atas bagaimana? Nge-buy di atas menurut saya hanya bisa terjadi jika ini diambil semua ya. Ini tadi diambil, lewat, diambil semua, EVG diambil, supply diambil, turun ya. Ini lewat, baru boleh buy di resisten. Ya. Saya hanya akan buy tidak di teritori 2650 2664. Saya hanya akan buy di teritori 70 6472 jika marketnya skenario seperti ini. Naik, nabrak supply, EVG dan sebagainya, turun tapi turunnya tidak ekstrim sampai paling bawah, baru saya akan buy. Untuk sekarang kalau bisa marketnya adalah ketika dia nanti naik sampai teritori EVG, liquidity, kemudian supply gitu kan ya. Turunnya kalau bisa jangan sampai ngelewatin 2664. Ya, jangan sampai ngelewatin ini. Karena kalau dia sampai ngelewatin 2664 rada berat untuk market itu bisa naik. Jadi at least kalau bisa 2676, 2675 atau enggak sampai 2670 balik lagi naik, itu baru enak buat di buy nanti. Walaupun di sini sudah kehantam area supply EVG dan sebagainya ya. Jadi di sini baru saya akan nge-buy gitu. Kalau dicari lebih pendek lagi mau di buy ya itu doang sih ya. Kalau mau cari pendek buy itu di atas 2672. Target sampai 2676 aja ya. Jadi saya rasa seperti itu ya untuk hari ini. Jadi sekali lagi ya, nanti malam kita ada namanya core PPI dan juga PPI. Jadi hati-hati karena saya rasa di sini narasinya bisa terbalik masalah suku bunga dan juga penguatan dolar ya. Karena untuk sekarang dolar itu mengalami penguatan, kalau nggak salah sekarang dolarnya di 109,5. Sudah masuk ke teritori supply 110 ya, ini kalian bisa lihat masuk teritori supply dan kemudian drop. Nah kalau ditanya apakah sekarang gold dan indeks dolar itu korelasinya sama, untuk sekarang korelasinya masih sama. Jadi gold ini masih dipandang sebagai aset safe haven, bukan sebagai risk asset yang berbanding terbalik dengan dolar untuk sekarang sih ya. Karena kemarin kan dolarnya drop, goldnya juga sama-sama ikut drop gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau misalnya ini masih dianggap sebagai safe haven, untuk sekarang masih. Tapi kalau beberapa hari ke depan ini bisa terbalik, kembali lagi menjadi aset yang berisiko, ini bisa lanjut naik lagi. Ya, bahkan kita bisa trading lagi di teritori 2700 untuk yang ke sekian kalinya. Ya, itu. Kalau kalian ingin nge-sell gimana? Ya, ini sebelum saya tutup. Sebelum itu, kalau kalian ingin nge-sell sekali lagi ya, kalau ingin nge-sell, tunggu di marketnya di sini. Baru kalian nge-sell. Target terserah mau di 72, 64, mau sampai 58 terserah. Nah sekali lagi kalau marketnya turun gara-gara supply liquidity dan juga EVG turun di bawah 2664, saya nggak akan nge-buy. Ya, saya akan nge-buy ketika masuk teritori ini. Dah itu aja ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa.
Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.